Kekalahan didapatkan Persib Bandung dari PSS Sleman di laga pekan ke-34 dengan skor akhir 0-1. Pada laga ini, Maung Bandung turun berlaga tanpa kekuatan terbaiknya. Hanya Mark Law, pemain inti yang diturunkan sejak menit pertama oleh Bojan Hodak di pertandingan ini. Hen, Kevin Ray Mendoza, Rezaldi, Nick Wibas, dan juga Dado tidak dibawa ke Solo. Sedangkan Alberto, Stefano, Ciro Alves, dan David Da Silva duduk di bangku cadangan. Ada alasan Bojan Hodak mengambil keputusan ini. Kondisi ini membuat Persib Bandung banyak diperkuat pemain pelapis, dan beberapa diantaranya ialah para amunisi belia. Secara keseluruhan, pemain mampu mengimbangi permainan PSS Sleman. Sayang di menit akhir ada kesalahan dari Zalnando yang membuat tuan rumah mendapatkan penalti. Hal ini membuat 11 laga tidak terkalahkan harus terhenti. Menurutnya ini mesti menjadi pembelajaran bagi tim karena berikutnya akan tampil melawan Bali United di babak Championship Series. Dan dia berharap pemain yang diistirahatkan bisa kembali fit. Kami hari ini bermain dengan menurunkan pemain yang kurang menit tampil pada beberapa laga terakhir. Itu karena ada beberapa pemain yang cedera. Ada beberapa pemain juga kelelahan. Jadi pemain muda mendapat kesempatan. Dan ini bukan pertandingan yang buruk. Ini berjalan seimbang. Tapi di akhir ada suatu kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Artinya ini tidak bagus. Ini membuat kami akhirnya kalah setelah beberapa laga tidak kalah. Ini harus menjadi pelajaran untuk para pemain ke depannya. Dan diharapkan semua pemain bisa kembali bugar melawan Bali. Jelas Bojan Hodak. Hasil negatif dari PSS Sleman di penghujung regular series Liga 1 2023 jadi tamparan untuk Persib Bandung. Edo Febriansyah mengatakan bahwa permainan Persib Bandung di laga ini jauh dari ekspektasi. Nyaris di sepanjang laga Persib Bandung dikurung oleh pemain tuan rumah dan sulit mengembangkan permainan. Bahkan tidak ada shoot on target yang dilepaskan selama 90 menit. Pemain yang masuk di menit ke-46 tersebut menyebut tim memang tidak tampil seperti biasanya. Rencana yang disiapkan jelang laga tidak bisa ditunjukkan dalam permainan. Hal itu ditegaskan Edo harus menjadi bahan evaluasi dan perlu segera dibenahi. Untuk pertandingan kali ini, tentu bukan hasil dan permainan yang kita inginkan. Tapi kita harus fokus lagi untuk perbaikan dan bersiap buat Championship Series melawan Bali United. Jelas Edo Febriansyah. Perbaikan harus dilakukan karena langkah Persib di musim ini belum usai. Periode penting justru dalam waktu dekat akan dimainkan pada babak Championship Series. Ini menjadi fase lanjutan untuk mewujudkan misi mendapatkan gelar juara di akhir musim. Persib akan bertanding melawan Bali United di babak semifinal. Evaluasi harus dilakukan Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan dan mendekati singgasana juara di akhir musim Liga 1 2023. Seperti diketahui, babak 4 besar harus tertunda akibat tim nasional U23 Indonesia bisa melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024. Opsi paling cepat adalah liga dilanjutkan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2024 dengan catatan menang di perebutan tempat ketiga melawan timnas Irak. Andai kalah, Indonesia masih akan bermain di babak playoff melawan Guinea untuk mendapatkan satu tempat pada putaran final Olimpiade 2024. Jika langkah itu yang harus ditempuh, maka Championship Series akan dimulai pada tanggal 14 Mei 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak menampik penundaan Championship Series menjadi rintangan baru bagi dia sebagai pelatih. Karena sebagai pelatih, Hodak harus memutar otak lagi dalam menyiapkan program latihan bagi pemain Persib Bandung. Seharusnya Championship Series dimainkan pada tanggal 5 Mei 2024. Ini dengan kondisi belum ada kepastian waktu pelaksanaan babak 4 besar, Hodak harus berusaha menciptakan ramon formula yang jitu untuk menjaga match fitness pemain ada di level terbaik. Saya rasa tidak ada yang menduga timnas bisa melaju hingga ke semifinal. Dan memang saat ada waktu jeda itu menyulitkan. Dalam artian mempersiapkan dan juga membuat program. Karena setiap pelatih memiliki program untuk 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Tapi jika berubah, itu cukup sulit bagi pemain. Yang pasti dalam menjaga kebugaran. Tidak mudah juga untuk pelatih. Jelas Bojan Hodak. Selain itu tentunya kekalahan Persib kemarin sore juga menjadi momentum bagi PSS Sleman karena bisa selamat dari zona degradasi. Bahkan Boboto pun menilai kekalahan Persib Bandung kali ini merupakan sebuah misi penyelamatan bagi tim yang berada di zona degradasi. Sebelumnya dalam laga menghadapi PSS Sleman ini, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyimpan pemain kunci di bangku cadangan untuk memberikan menit bermain kepada para pemain yang selama ini jarang tampil.
Selain di bangku cadangan seperti David da Silva, Ciro Alves, dan Stefano Bertrem, 5 pemain pilar Persib Bandung pun tidak diboyong ke Solo. Pada laga kemarin sore kontra PSA Sleman, di posisi penjaga gawang Hodak menurunkan Teja Pakualam dengan mencadangkan Fitro Dwi Rustapa. Teja dibentengi Ahmad Jufrianto, Victor Ekbonevo, Zalnando dan juga Kakang Rodianto. Di posisi gelandang Mark Anthony Clark berkolaborasi dengan Rahmat Irianto. Rian Kurnia dan Beckham Putra Nugraha pada laga kemarin tampil kembali dari menit awal. Kemudian lini depan Bojan Hodak memasang Ezra Walian dan juga Ferdiansyah. PSS Sleman akhirnya bisa mengakhiri musim reguler Liga 1 2023 dengan lega, sebab mereka dipastikan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut. Dengan kemenangan atas Persib Bandung 1-0 kemarin, PSS Sleman finish di posisi ke-13 klasemen reguler akhir dengan koleksi 39 poin. 3 tim pun dipastikan degradasi, masing-masing Rans Nusantara FC, Bayangkara FC, dan juga Persikabo. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic mengungkapkan dirinya tidak ingin berkomentar soal laga melawan Persib Bandung. Dia menegaskan sedang ingin menikmati kemenangan bersama timnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pemain yang bertanding hari ini. Saya bangga dengan mereka meskipun berada di situasi yang sulit. Di pertandingan sebelumnya juga. Tapi kami berjuang, dan kami layak untuk bertahan di Liga. Saya juga berterima kasih kepada semuanya, staf pelatih, manajemen, pemain, media, dan supporter. Akhirnya tujuan kita tercapai hari ini. Tidak banyak yang bisa dibicarakan di hari ini, karena laga tadi cukup sulit. Kita dapat kartu merah. Dan saya menyampaikan kepada pemain, kalau kita layak berada di Liga 1. Jelas Risto Vidakovic. 4 tim teratas dipastikan lolos ke Championship Series Liga 1 musim 2023. Borneo FC sang pemuncak klasemen sekaligus juara season reguler sudah memastikan diri sejak pekan ke-28. Kemudian Persib Bandung dan Bali United memastikan diri masing-masing pada pekan ke-32 dan pekan ke-33. Satu tiket masih diperebutkan hingga pekan ke-34, yakni oleh Madura United, PSIS Semarang, dan Dewa United. Dalam laga yang berlangsung bersamaan, Dewa United mencetak gol duluan untuk membawa unggul 1-0 atas Borneo FC hingga babak pertama. Dalam situasi ini, Dewa United menyamai poin PSIS Semarang di peringkat kelima klasemen sementara. Namun di posisi keempat masih ditempati Madura United yang masih bermain imbang 0-0 melawan Arema FC. Persija dan PSIS Semarang juga masih bertahan dengan skor 0-0. Di babak kedua, dinamika pertandingan 3 tim yang berpeluang lolos playoff semakin naik turun. PSIS Semarang yang unggul terlebih dahulu atas Persija harus kalah 2-1 di akhir laga. Dewa United mengunci kemenangan 2-1 atas Borneo FC. Sedangkan Madura United tetap bermain imbang 0-0 melawan Arema FC hingga akhir laga. Dengan hasil ini, maka pemilik tiket Championship Series terakhir adalah Madura United. Laskar Sape Kerap mengoleksi 55 poin, mengungguli Dewa United dan PSIS Semarang di peringkat kelima dan juga keenam. Uniknya dari 4 tim yang sudah lolos playoff, hanya Madura United yang meraih poin pada pekan terakhir Liga 1. 3 tim lainnya seperti Borneo FC, Persib Bandung, dan Bali United semuanya kalah karena tidak menurunkan kekuatan utamanya. Dengan demikian, maka babak Championship Series akan digelar dengan Borneo FC melawan Madura United dan Persib Bandung melawan Bali United. PT LIB masih menunggu jadwal pasti untuk menggelar babak Championship Series dengan menunggu hasil Timnas U23 Indonesia. Rans Nusantara FC resmi terdegradasi ke Liga 2 2024-2025. Kepastian itu didapat usai Rans Nusantara FC kalah 2-3 dari PSM Makassar pada pekan terakhir Liga 1 kemarin. Kekalahan dari PSM Makassar ini membuat Rans Nusantara FC harus terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Rans menyusul Bayangkara FC dan juga Persikabo yang sudah lebih dulu dipastikan terdegradasi. Raffi Ahmad sudah merelakan Rans Nusantara FC terdegradasi ke Liga 2 untuk musim depan. Namun ia berharap tim berjulukan The Phoenix itu dapat kembali promosi ke BRI Liga 1. BRI Liga 1 2023 ini bak roller coaster untuk Rans Nusantara FC. Sempat masuk 3 besar hingga pertengahan musim, The Phoenix malah terjun bebas di putaran kedua kompetisi. Klimaksnya, Rans tidak pernah menang lagi dalam 18 pertandingan terakhir, mulai dari pekan ke-17 hingga pekan ke-34. Dari periode itu, Hamka Hamzah dan kawan-kawan menelan 12 kekalahan.